Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak rebahan di kasur atau di sofa, nonton YouTube atau TV sambil makan makanan yang ringan. Mungkin itu hanya salah satu contoh tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang pemalas. Berbagai studi menunjukkan jika otak manusia selalu memilih opsi yang mengeluarkan energi paling sedikit. Otak kita berevolusi seiring waktu untuk menjadi semakin lebih efisien. Saudaraku, lalu apa yang salah dengan malas? Bill Gates pernah berkata, "Saya akan selalu mencari orang malas untuk pekerjaan yang sulit, sebab ia akan mencari cara paling mudah untuk menyelesaikannya. Sebab sesungguhnya orang malaslah yang menemukan sepeda. Karena apa? Karena ia malas berjalan. Penemu eskalator karena malas naik, maka ditemukan. Speaker karena malas berteriak-teriak. Remote karena malas bolak-balik, dan seterusnya. Malas ternyata tidak sejelek yang kita bayangkan. Dan bagaimana memanfaatkan waktu, rasa, dan sikap serta perilaku lainnya yang membuat kita menjadi malas, sekaligus mengakalinya agar tetap produktif. Mari, di sini akan menunjukkan bahwa malas bukanlah musuh kita yang utama. Sebab musuh utama kita adalah ketidakefisiensi dan keribetan yang seringkali kita ciptakan sendiri, serta beberapa paradoks dari malas yang harus kita ketahui. Saudaraku, sesungguhnya relasi antara rajin dan malas adalah sebuah paradoks. Malas mencetuskan rajin, sebab malas adalah biang dari inovasi, dan rasa malas mendorong orang untuk rajin mencari terobosan baru. Tapi tentu saja, dan ingat, ada rasa malas dan kemalasan dari jenis yang sangat buruk. Hilang motivasi, tak sudi bergerak, hanya makan, tukang tidur, ahlinya menunda, dan itu adalah contoh-contoh dari kemalasan yang buruk. Itulah yang perlu kita atasi. Bagaimana mengatasinya? 1. Mempermudah dan membuat efisien segala sesuatu yang penting di sekitar kita. Sebagai contoh, jika kamu berencana lari pagi dan setiap hari, maka letakkan sepatu di tempat yang paling mudah dijangkau. Jika perlu, letakkan di samping kamar tidur
kita. Atau pakai sekalian sambil tidur. Ini dilakukan supaya saat kita ingin berlari, sesaat setelah bangun, tidak terlalu banyak proses yang hendak kita lakukan. Semakin pendek proses yang harus dilalui saat ingin melakukan sesuatu, maka semakin mudah dilakukan dan semakin baik hasilnya. Lakukan yang sama untuk berbagai hal lainnya dan juga untuk mengubah kebiasaanmu yang kurang efektif. Yang kedua, menggunakan ilmu yang sama untuk mengurangi hal-hal yang mencetuskan rasa malas. Mengalihkan fokus, membuat tidak produktif, serta menghalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sebagai contoh, jika smartphone kerap mengganggumu dan jadi sumber distraksi, letakkan di area yang sulit terjangkau dari tangan kita. Yang tidak produktif, sembunyikan. Apalagi aplikasi-aplikasi media sosial yang disediakan. Gunakan passwordnya pada folder lainnya. Matikan notifikasi. Aman. Yang ketiga, permudah hal-hal yang penting sehingga rasa malasmu dapat dikalahkan oleh efisiensi kita. Dan persulit semua gangguan sehingga keinginan yang tidak produktif akan dihalau dengan rasa malasmu. Yang keempat, buat kebiasaan yang tidak produktif menjadi lebih sulit dilakukan. Buat kebiasaan baik jadi lebih mudah dilakukan. Saudaraku, rumus yang digunakan untuk menjelaskan yang sangat sederhana ini, jika kita bangun siang, maka waktumu akan lebih sedikit. Dengan waktu yang terbatas, kita bekerja akan terburu-buru. Kita akan sibuk dan juga akan terlambat. Kita akan stres dikejar-kejar oleh pekerjaan. Dan juga saat jumlah pekerjaan lebih banyak dari waktu yang kita temui karena bangun kesiangan, segalanya akan kacau. Saudaraku, mari kita dapat menghabiskan waktu seharian dengan lebih santai. Tim Ferriss berkata, jika kamu memenangkan pagi ini, maka kamu akan memenangkan hari tersebut. Jadi, jika malas adalah jalan ninjamu dan jalan ninjaku, mungkin sekali-kali kita tak perlu mengatasinya. Tapi, kita hanya perlu mengakalinya. Bagaimana? Mari, semua ada di tangan kita. Malas dijadikan sebuah kesuksesan. Mari kita jadi pemalas yang
sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.